wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk untuk pelajaran studi kelayakan bisnis ya. Studi kelayakan dan investasi bisnis. Nah, nanti dalam pelajaran ini kita akan mempelajari sampai 16 pertemuan termasuk dengan ujian. Ya, yang pertama kita masuk itu adalah pengantar studi kelayakan. Kemudian ada beberapa aspek nanti di dalam studi kelayakan ini, yaitu mulai dari aspek pemasaran, itu nanti ada kan dua kali pertemuan. Kemudian aspek teknis, manajemen, sumber daya manusia, yuridis, baru nanti setelah itu masuk ke ujian MIT. Biasanya begitu. Nah, setelah dari MIT ada nanti aspek keuangan. Nah, ini juga akan banyak sekali berbicara tentang keuangan suatu bisnis. Baru nanti aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, AMDAL, dan bagaimana kita membuat studi laporan studi kelayakan tersebut, gitu ya. Ini nggak muncul ya di sini ya. Oke, kita mulai dengan pengantar dari ini nggak muncul deh ini. Pertama, terkait dengan apa itu studi kelayakan. Kira-kira ada yang bisa kasih gambaran nggak? Ya. Nah, di dalam tentunya kan gini, setelah kita keluar dari nanti fakultas, sudah selesai dari fakultas pertanian, tujuan kita apa nanti? Kerja. Kemudian apa lagi? Menciptakan lapangan kerja. Iya. Kita jadi apa nanti? Akhirnya kita nanti setelah keluar ini jadi banyak pekerjaan yang akan kita geluti, gitu ya. Bisa jadi juga jadi konsultan, ya kan? Nah, konsultan pertanian. Gitu. Nah, tentunya studi kelayakan dan investasi bisnis ini sangat penting karena setiap kita nantinya menjadi konsultan, katakanlah misalnya nanti amatan fakultas pertanian ini menjadi konsultan, tentunya dia akan lihat layak nggak suatu usaha atau bisnis itu untuk dijalankan. Nah, tentunya dalam suatu bisnis itu ada namanya investasi. Semuanya pasti ada investasi, gitu ya. Kalian mau buka kebun, tentunya kalian akan ada investasi. Kalian jadi konsultan, ada orang mau buka kebun, pasti dia melakukan investasi. Nah, kita lakukan studi kelayakan itu. Layak nggak kebun itu dibuka? Layak nggak pabrik itu dijalankan? Nah, apa sarannya? Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, sehingga kenapa harus ada studi kelayakan dan investasi bisnis? Nah, di sini kita melihat bahwasanya latar belakangnya adalah ketidakpastian. Ada ketidakpastian, kita takut, nanti saya bisnis ini ternyata gagal. Kan gitu, ternyata kayaknya ini nggak menguntungkan gitu. Nah, sehingga ini yang ketidakpastian. Kemudian ada kendala-kendala, ya, dan seterusnya ya. Ada mungkin faktor politik, ya kan, dengan kondisi mungkin politik mau pemilu misalnya. Nah, itu kan juga menunjukkan ketidakpastian. Sehingga inilah yang harus kita lakukan studi kelayakan. Nanti ada beberapa aspek tadi yang saya sampaikan. Aspek dari mulai aspek teknis, pemasaran dan seterusnya sampai ke AMDAL dan seterusnya. Nanti itu per setiap pertemuan akan kita bahas. Oke? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kira-kira mengenai dari studi kelayakan dan bisnis. Ini kenapa? Oke.
Ya, selanjutnya. Apa pengertian dari studi kelayakan? Kalau kita dari kata bahasanya kan studi kelayakan, berarti layak enggak? Gitu. Ya kan? Ya, kita studi mempelajari layak apa enggak suatu bisnis tadi. Nah, pengertiannya adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis. Ya, kita meneliti layak enggak suatu proyek bisnis itu yang biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan. Jadi proyek investasi tadi yang saya sebut, kalau kita membuka kebun atau membuka pabrik kelapa sawit, kira-kira layak enggak itu dijalankan proyek tadi. Paham ya? Sampai ini paham ya? Oke. Jadi tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal. Jadi jangan sampai ketika uang kita sudah nyemplung ke suatu proyek tadi, ternyata apa? Zong atau gagal, ya kan? Angus, apa lagi? Kira-kira gitu. Nah, artinya untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan, ya kan? Ternyata nggak untung tuh, ternyata udah saya tanam sampai ratusan juta, miliaran, ternyata nggak untung, ya kan? Malah untung. Nah, ternyata tidak menguntungkan dalam jangka panjang atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Jadi dia tidak dapat menghasilkan laba. Oke, jalan usahanya, tapi labanya nggak ada, gitu. Hidup segan mati tak mau, gitu ya. Nah, terkait dengan studi kelayakan artinya tidak jauh dengan bahasa atau kata investasi. Ya, ketika kita mau melakukan suatu proyek, kalian sudah selesai tamat agro bisnis, agroteknologi gitu. Setelah tamat, ujung-ujungnya apa? Dari kerja, apakah kita menciptakan lapangan kerja atau kita bekerja? Nah, ketika kita bekerja pun, kita pasti akan misalnya satu proyek perusahaan kita buka kebun baru atau buka pabrik baru. Nah, pelajaran studi kelayakan ini sangat penting. Cocok nggak pabrik itu dibangun di daerah tersebut? Kira-kira kebun yang membackupnya itu cukup nggak gitu? Kira-kira. Jangan sampai nanti pabriknya dengan kapasitas sekian ribu ton, ternyata tidak ada bahan baku, tidak ada suplai kelapa sawitnya, nggak ada, pabriknya jadi nganggur. Nah, itu kan dalam tahap-tahap untuk kita melakukan studi. Ya, jadi kebun itu misalnya hanya sekian ribu hektar, bisa mencapai berapa kapasitas pabriknya. Nah, itu salah satu studi yang sederhana, kira-kira gitu ya. Nah, ketika investasi itu mengaitkan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba yang di masa akan datang. Jadi ada sumber-sumber investasi tadi. Kira-kira gitu ya. Ada yang ingin ditanya? Jadi saya langsung, kalau misalnya bertanya, langsung bertanya. Ada? Ya. Jadi intinya dapat ya. Nanti saya buat alur dari input sampai outputnya. Kira-kira, oh ternyata ini loh, studi kelayakan ini membahas tentang ini. Ya, simple. Ya, poinnya kan tadi dapat ya. Sembako atau kebab, pasti kan pakai analisa. Kira-kira modalnya berapa ya? Kira-kira nanti yang beli pangsa pasarnya siapa aja ya? Mahasiswa kah? Atau orang tua kah? Atau minuman kekinian? Kan biasanya kan pangsa pasarnya anak-anak muda kan? Iya. Kemudian kalian akan menganalisa bagaimana tempat nongkrongnya. Kira-kira tuh eye-catching nggak? Ada tempat untuk swafotonya nggak? Nah, itu kan salah satu cara. Nanti masuk kita ke aspek apa namanya itu? Aspek pemasaran. Ya kan, marketingnya, cara jualnya, kemasannya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini biasanya disebut dengan feasibility study, ya, bahasa umumnya, gitu ya. Studi kelayakan ini biasanya itu nanti memakai analisa SWOT. Tahu nggak analisa SWOT? Analisa SWOT itu analisa yang selalu kita lakukan tanpa kita sadari. Kita melakukan analisa SWOT sehari-hari, tapi kita nggak paham. Mungkin secara
secara keilmuannya nanti akan ada teorinya. SWOT ini dari kepanjangan dari S-nya apa? Strength. Strength itu apa? Bahasa Inggrisnya apa strength? Strength itu bahasa Inggrisnya apa? Kekuatan. Ya. Kekuatan. Strong ya. Jadi kita lihat nih, Arbi dia mau deketin cewek. Kekuatannya apa? Kekuatan dia ganteng. Misalnya kan, wah aku nih ganteng nih. Pasti dia salah satu ide dia ada. Ketika dia mau deketin cewek, ya kan? Betul setuju. Ya, yang deketin cewek. Oke, ini contoh umum aja, contoh umum bahwasanya kira-kira gitu. Kita kan itu mikir pasti kita wah pengen keren lah, wangi gitu. Itu kan kekuatan, itu menunjukkan kekuatan. Supaya apa? Lawan jenisnya tertarik. Gitu. Ya rapi. Kalau misalnya selengean atau apa kan pasti juga nggak ada. Itu dia tahu dia kekuatannya berapa. Kemudian B-nya apa? Kelemahan. Oke. Apa itu? Bahasa ini apa? Weakness. Nah, biasanya kita akan tahu tuh kelemahan. Oh, ternyata usaha saya ini agak buram nih catnya, kelemahan nih. Nah, ketika kelemahan itu nanti akan menjadi suatu bahan evaluasi menjadi kekuatan. Ketika kita tahu usaha kita, kita tahu rambut saya ini kayaknya kurang bagus nih, kelemahan. Oh, saya harus masuk salonnya ini supaya daya tarik cewek-cewek itu akan ke saya, kira-kira gitu. Dia masuk ke salon, ya potong rambutnya dengan model-model kekiniannya. Kira-kira kan gitu. Nah, itu berarti SWOT. O-nya apa? Opportunity, peluangnya. Kira-kira saya masuk nggak pas sekarang ini? Gitu ya. Kira-kira pas COVID, orang semuanya di rumah, nggak boleh keluar, PPKM. Jadi peluang sebagian orang lihat itu opportunity, sebagian orang enggak melihat itu bukan. Tapi kalau kita tahu opportunity-nya apa, peluang nih, orang nggak mau keluar rumah, saya berbisnis apa? Bisnis apa? Online. Orang nggak boleh keluar rumah kan? Nah, disitulah bisnis online ketika masa COVID trennya naik. Malah bisnis kuliner yang orang harus nongkrong-nongkrong trennya menurun. Nah, sekarang setelah dibuka PPKM, sekarang trennya sudah mulai naik ya. T-nya terakhir apa? Ancaman. Ya kan? Ancamannya apa? Kira-kira pesaing kita apa? Kalau kita buat ini ancamannya kira-kira apa? Oh, ini. Jadi itu nanti akan dianalisa. Begitu juga ketika kita buka kebun sawit, kita pakai analisa ini, SWOT. Kekuatannya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, ancamannya apa. Ketika kita membuka usaha konsultan, begitu juga. Saya menjadi konsultan perkebunan hortikultura, tanaman hortikultura, misalnya, sesuai dengan visi kita. Nah, ini semua harus kita perhitungkan. Nah, tapi dari kekuatan itu bukan dari satu aspek aja, banyak. Amdalnya, aspek teknisnya, model bisnisnya, dan seterusnya. Ya, nanti akan kita pelajari seterusnya. Nah, hasil studi kelayakan bisnis ini untuk merintis usaha baru bisa, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi, usaha baru itu kita pakai dari hasil studi kelayakan. Dari hasil studi kelayakan, laporannya kita lihat, kelemahannya apa, kekuatannya apa, dan seterusnya. Itu bisa dipakai untuk merintis usaha baru, atau terus apa, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Selanjutnya untuk memberi jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Itu tadi. Oh, COVID nih, usaha apa yang paling menguntungkan atau yang paling investasi yang paling menguntungkan, atau jenis usaha apa gitu, kira-kira. Ya, paham di sini? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan bentuknya, udah mulai kelihatan kan bahwasanya kita sendiri pun dalam keseharian kita memakai analisa SWOT dan juga selalu menggunakan feasibility study, ya.
ini dia nanti ada beberapa dari studi kelayakan bisnis itu, ini beberapa aspek ya, yaitu ada aspek pasar, ya aspek pasar kira-kira itu laku nggak di pasaran, gitu ya, bisnis itu jalan nggak, gitu ya. Kemudian aspek teknis produksi atau operasi, bagaimana menjalankannya, bisnis modelnya bagaimana, ya itu nanti akan kita bahas. Ini seperti gambarannya. Jadi dari analisa studi kelayakan tadi, memakai analisa SWOT tadi juga, kita akan lihat nih aspek-aspek ini, ya aspek-aspeknya harus dilihat. Kalau aspek ini nggak dijalankan, sama saja pemasarannya bagaimana. Kita tadi misalnya kita membuat kuliner atau kafe kopi yang biasanya sekarang kan anak muda tuh suka nongkrong, kemudian suka suah foto. Nah itu kan jadi pertimbangan. Itu aspek apa tuh? Ya, aspek pemasaran. Nah itu salah satu masuk ke dalam ketika kita mau melakukan studi kelayakan tadi, layak enggak? Bagaimana aspeknya? Ya. Ini aspek manajemen, ya kan? Nanti bagaimana nih susunan ininya, ada nggak supervisornya dan seterusnya? Ada nggak pegawainya, ada berapa orang? Aspek manajemen ya. Kira gitu kan? Aspek hukum, ya. Aspek hukum kira-kira usaha apa namanya, izin usahanya dan seterusnya, ya kan? Ekonomi sosial dan seterusnya. Aspek keuangan, nah kita lihat neraca keuangannya, laba ruginya bagaimana, dan seterusnya. Aspek pasar, aspek teknik produksi dan seterusnya. Nah setelah ini kita laksanakan semuanya, kita lakukan, kita analisa, kemudian diambil suatu keputusan. Keputusannya go atau not go, jalankan atau tidak. Jadi ketika kita membuka usaha, udah kita lakukan semua, ini kita jalankan atau enggak nih? Artinya ada kesimpulan, ya. Oke, ada pertanyaan? Yuk, siapa? Ada? Ngerti nggak? Nah ini ya, ini saya ulang lagi. Aspek-aspeknya jadi aspek pasar pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan yuridis, industri dan aspek yuridis, gitu ya. Nah, sedikit apa ya, gambaran dasar-dasar sedikit saja sebelum nanti pendalaman pada materi-materi berikutnya. Ini aspek pemasaran, pasar dan pemasaran, yaitu bagaimana permintaan pasar. Pasar menerima nggak dengan bisnis kita, dengan produk kita, kira-kira gitu. Jangan nanti kita sekarang ketika ini kita buka, ingat wartel. Sekarang orang udah pakai gadget, kita buka wartel, kira-kira pasar menerima nggak? Nggak mungkin, udah jadul. Peluangnya, peluang pasar. Tadi saya bilang, ketika COVID ini peluang nih, bisnis online, ya kan? Gitu. Kemudian perkembangan pasar, pasarnya berkembang nggak? Makanya bisnis ekspedisi itu sangat penting perkembangan ke depan. Coba lihat bisnis kan sudah ada apa namanya itu, agen-agennya, ada Tiki, JME, dekat rumah kita itu pasti ada. Setiap berapa meter itu, dan itu untungnya kalau kalian tahu untungnya luar biasa. Siapa mau berkembang nanti di akhir, biasanya saya itu di akhir atau di pertengahan itu ada buat satu studi kelayakan kalian sendiri untuk kalian membuat usaha sendiri. Kira-kira usaha itu kalian ini. Nah itu bakal berguna sekali. Nanti ketika kalian selesai, itu nanti bisa kalian terapkan. Itu aspek pasar dan pemasaran. Kemudian aspek teknis, lokasinya, strategis tidak, jangan. Bahan bakunya tadi saya lihat ya, ceritanya di awal, ada pabrik kelapa sawit, kira-kira bahan bakunya jauh 10 jam ngambilnya sawitnya. Layak nggak tuh pabriknya? Nggak layak kan?
Makanya nih sumber bahan bakunya, kapasitas produksi tadi, pabriknya misalnya kapasitasnya sekian ribu ton, ternyata dapatnya cuma puluhan ton. Akhirnya pabriknya nganggur, tenaga kerja juga dibayar percuma gratis kan. Nah, sama manajemen persediaan, jangan sampai nanti nggak ada persediaan bahan bakunya gitu. Ya, ramah simpannya ini sederhana sekali sebenarnya, dan itu sudah kita lakukan dan kita tahu, keseharian kita sudah tahu. Kemudian aspek manajemen, ini perencanaan, organisasi, ada pimpinan, ada supervisor, ada petugasnya dan seterusnya. Ini harus dibuat bagian struktur organisasinya. Ada pengarah, ada pengendali. Udah tahu ya, sama kayak di fakultas ini juga ada dekan, ada wakil dekan, ada kaprodi, ada dosen pengajar. Itu kan bagian daripada pengorganisasian. Oke? Dan sama kalau kalian nanti mau buka, selesai ini mau buka sekolah ilmu pertanian, nah begini juga, kan harus ada juga dekannya, harus ada ininya dan seterusnya. Ya. Oke, ini kemudian aspek sumber daya manusia. Ya. SDM, perencanaan SDM, harus ada jenjang karir. Si A jadi pegawai dasar, dia harus naik jadi staff dan seterusnya. Analisis pekerjaannya, job desk-nya apa, ngapain aja dia kerjanya, harus detail, jangan nanti terjadi overlapping pekerjaan yang tadinya dia tukang sapu jadi manajer misalnya, ya kan? Nggak nyambung, dia ngatur-ngaturin orang. Harus Tuhan dia cuma buat kopi aja, nyendangin kita kan gitu ya. Kemudian pelatihan, harus ada pelatihan supaya apa? Orang-orang pekerja kita tuh pintar-pintar, smart gitu ya, sehingga dia bisa memberikan ide-ide terbaik untuk pengembangan usaha. Kompensasi karir dan seterusnya, ada reward and punishment. Dikasih hadiah kalau dia berhasil, dikasih hukuman kalau dia melanggar, kalau dia membuat kecurangan. Itu reward and punishment. Kemudian ini aspek keuangan, dan ini perlu kalian sendiri dikirim sama orang tuanya, misalnya 10 juta satu bulan uang kos dan kuliah, kan harus direncanakan. Biaya bayar kos sekian, biaya makan sekian, biaya jalan-jalan malam minggu sekian, ya kan? Biaya apa lagi? Biaya nongkrong-nongkrong ini sekian dan seterusnya. Ya jangan sampai nanti terjadi over budget pengeluaran yang akhirnya nombok. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itulah, menganalisa dari sisi aspek keuangan. Ada biaya modal, modalnya berapa, terus nanti ada yang cerita payback period, artinya kapan kembali modal kita tuh kapan kembalinya. Kita nanam modal nanti kita bangun kebun sawit, kira-kira umur berapa tahun baru kembali modalnya, gitu. Nah itu harus ada perhitungannya. Nanti kita akan jelaskan pada saat nanti kita masuk di aspek keuangan. Ada nanti break-even point dan seterusnya. Ya kira-kira itu. Kemudian aspek lingkungan, ya kan? Lingkungan industri, misalnya ada ancaman masuk pendatang baru, persaingan sama perusahaan, itu harus kita lihat. Kira-kira perusahaan ini kita ada nggak pesaing-pesaingnya, ya kan? Kekuatan tawar-menawar antar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok. Misalnya kita masukin, kita perlu bahan baku zat kimia untuk, misalnya kita punya pabrik pupuk, misalnya zat kimia kan ada. Nah itu kan harus ada pemasoknya nih, jangan sampai nanti kita ditekan harganya, pemasoknya cuma satu dan dia monopoli misalnya. Nah ini juga harus kita perhitungkan dari aspek lingkungan industri. Yang industri, lingkungan industri berarti lingkungan yang mendukung proses usaha kita. Oke, next, ini tentang aspek yuridis. Aspek yuridis tahu kan? Dari gambarnya udah tahu. Apa nih kira-kira? Terkait dengan hukum. Nah, terkait dengan legalitas, ya. Badan usaha untuk kita apa? Kalau PT harus urusnya dengan PT. Kalau CV sesuai dengan legalitasnya. Jangan sampai nanti ada masalah hukum. Usaha yang udah berkembang ternyata legalitasnya enggak benar. Ya, identitas pelaksana bisnisnya siapa? Ya, cara pelaksanaan bisnisnya, waktu,
dan tentang peraturan perundang-undangan. Contoh misalnya kita mau bisnis ekspor hasil laut. Nah, kita harus tahu peraturan perundang-undangan. Misalnya ikan hiu itu tidak boleh diekspor karena ada peraturan dan perundangan. Ini harus kita pahami. Kalau enggak, problem sama kita bisa masuk sel. Ya, jadi ini harus harus dianalisa. Semuanya harus dianalisa. Supaya nanti ketika laporan studi kelayakan kita itu betul-betul oke punya, kira-kira gitu ya. Jadi seluruh aspek itu harus ditinjau, harus dilihat. Begitu juga dengan aspek lingkungan. Jangan sampai nanti usaha kita ternyata mencemarkan lingkungan. Pentingnya AMDAL. Jangan sampai nanti hasil limbahnya mencemari lingkungan, buang ke sungai dan seterusnya. Terkait dengan perundang-undangannya juga harus ada. Ya, jangan sampai nanti bangunan kita bangun hotel besar atau apartemen besar ternyata daya resapan airnya nggak ada. Akhirnya lingkungan sekitarnya nggak akan ke bagian air, misalnya. Nah itu juga jadi faktor keberhasilan daripada analisa kita. Ya harus semua dicek. Oke. Berikutnya terakhir lagi ya, aspek teknis tadi, sumber bahan baku, kapasitas produksi, manajemen persediaan. Ini kesimpulan tadi dari tema atau topik kuliah kita hari ini. Jadi jelas ya, ada beberapa aspek. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membedah satu-satu dari mulai aspek pemasaran sampai nanti aspek yuridis AMDAL. Ya, itu semua nanti mudah. Setelah kita paham itu semua, baru nanti mahasiswa ini atau kalian bisa disuruh membuat tugas atau laporan di akhir untuk membuat satu laporan studi kelayakan atas bisnis yang akan kalian coba nanti. Kira-kira bisnisnya apa? Oh, saya mau bisnis kebab, no problem. Oh, saya mau bisnis baju sari. Buat analisanya yang sederhana. Oke, sampai di sini udah paham ya? Itu satu gambaran besar tentang pelajaran ini. Ya, itu gambaran besar. Ya, apa itu studi kelayakan kita tahu. Kemudian untuk apa studi kelayakan itu? Kemudian apa aja yang harus diteliti atau dicermati? Ya, memakai analisa SWOT tadi dan seterusnya sampai nanti dari mulai aspek pasar sampai dengan aspek yuridis, AMDAL dan seterusnya. Oke, sampai sini clear ya, clear sekali. Ada yang bertanya? Yuk, sebelum kita tutup kuliah kita hari ini. Yuk. Ya. Ini Pak, apa saja yang perlu diperlukan dalam penilaian aspek keuangan? Oh, aspek keuangan. Banyak aspek keuangan itu. Pertama, yang paling gampang itu misalnya gini. Nanti dari aspek keuangan ini, pertama seperti saya bilang tadi, break-even point-nya. Ya. Nanti dalam satu laporan itu banyak. Dari satu laporan keuangan itu banyak bentuknya. Laporan arus kas, ya kan, neraca, laba rugi dan seterusnya. Nanti kita bahas ya. Tapi yang paling gampang ya untuk menyederhanakan sendiri, pertama gini. Kalau misalnya saya mengeluarkan modal untuk usaha beli voucher lah, kira-kira gitu ya, jual voucher. Saya akan mengeluarkan modal misalnya 1 juta. Kira-kira 1 juta ini kembalinya kapan? Kira-kira 1 juta ini ada untungnya apa enggak? Kira-kira kalau dengan ini nanti akan bertambah, modal saja jadi bertambah berapa? Nah itu jadinya namanya ada neraca. Neraca itu tentang laporan keuangan kita. Kemudian laporan laba rugi. Ya, jangan sampai nanti ternyata laporannya kita rugi, bukan untung. Nah,
Kemudian ada lagi laporan arus kas misalnya, itu nanti panjang. Kira-kira gambarannya yang paling sederhana umumnya adalah laporan neraca sama laba rugi. Nanti arus kas itu contohnya gini, misalnya kita mau buat usaha sekolah. Nah ini gambarannya dulu ya, nanti pada saat pertemuan di laporan keuangan itu nanti baru kita bahas. Kita mau buat usaha sekolah. Kira-kira usaha sekolah itu kapan uangnya datang? Misalnya kita mau buka usaha sekolah taman kanak-kanak. Kira-kira kayak mana? Uang itu kapan datang? SPP. Berarti ada tiap bulan. Misalnya tiap bulan 1 juta. Berarti kalau kita buat Januari sampai Desember ini 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti setiap satu bulan ada dapat 1 juta dikali sekian anak misalnya. Terus kapan lagi? Apakah itu rata terus? Misalnya 10 anak, berarti 10 juta. Oh, berarti tiap bulan ada 10 juta. Harus kas, berarti kan uang masuk kas. Kapan ini? Pada saat 6 bulan. Pada saat periode penerimaan. Itu ada uang pembangunan. Uang apa lagi? Ya kan? Nah, atau misalnya kalau misalnya untuk di universitas, dia kan belajar per 6 bulan kan? Nah, jadi nanti misalnya Juni itu masuklah tuh uang penerimaan baru, uang baju, uang ospek, uang apa tuh, semuanya uang SPP semua masuk, dapat kan misalnya 100 juta. Nah tapi nanti Agustus, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya itu kan nggak ada tuh. Paling pun kalau ada nanti pas jadi uang sudah, nanti ada lagi tuh nanti, ya kan? Nanti pas masuk di bulan apa lagi pembayaran SPP berikutnya, Desember ya misalnya. Nah Desember tuh nanti baru lagi kan, apa lagi? Nah itu nanti diperhitungkan kapan uang masuk itu ada. Jadi bisa jadi bulanan, bisa jadi nanti per semesteran dan seterusnya. Tergantung dari model bisnisnya gimana. Ya. Jadi nanti banyak laporan-laporan keuangan itu banyak bentuknya. Nah, kira-kira nanti dari ada namanya laporan yang sifatnya menjelaskan bahwasanya investasi kita tuh menguntungkan apa enggak? Ada nanti laporannya tadi berapa lama itu harus balik modal dan seterusnya. Nanti banyak. Kalau saya jelasin sekarang panjang. Kira-kira gambaran yang penting kalian dapat tuh gambaran umumnya aja. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Selesaikan kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.